Ini adalah nomor 6 dari OSP tahun 2024. Ditinjaulah orbit planet mengelilingi matahari berupa elips seperti pada gambar ini. Lalu yang dimaksud dengan eksentrisitas adalah yang mana dari 5 pilihan jawaban ini? Eksentrisitas itu sendiri paling mudah diingat sebagai ukuran kelonjongan suatu elips gitu, atau suatu orbit yang berbentuk elips. Dan ini paling mudah diingat apabila eksentrisitas yang dilambangkan dengan E adalah 0, itu menjadi lingkaran. Apabila nilai E adalah di antara 0 sampai 1, maka dia berbentuk elips. Apabila E adalah 1, dia parabola. Kalau lebih dari 1, maka dia bentuknya disebut sebagai hiperbola. Dan kalau dalam diagram seperti ini, elips seperti ini, rumusan yang paling sederhana untuk eksentrisitas itu merupakan C per A. Jadi dapat dibayangkan apabila C ini adalah jarak dari titik tengah elips ke titik fokus namanya. Jadi C adalah ini, lalu A adalah titik tengah elips hingga paling pinggir yang sumbu panjangnya gitu. Jadi A ini disebut juga setengah sumbu panjang. Maka bisa dibayangkan apabila C ini kita perkecil, jadi jarak titik fokusnya kita kecilkan, semakin kecil semakin mendekati nilai 0, maka bentuk elips ini akan semakin tidak tepat. Dengan kata lain, semakin mendekati lingkaran gitu. Sebaliknya, kita bayangkan apabila C ini semakin besar, jadi titik fokusnya kita taruh semakin panjang, semakin lebar, maka kita bisa bayangkan si elips ini akan semakin lonjong. Oke, maka kita dapatkan eksentrisitas sama dengan C per A, dan ini tentunya jawaban yang C itu adalah benar. Tapi kita perlu cek juga untuk pilihan yang lain karena ekspresinya beda-beda gitu. Ada yang dalam B, ada yang dalam RA dan RP gitu. Maka bisa kita coba cek ya. Untuk RA itu sendiri adalah jarak aphelion namanya. Dengan dia adalah jarak orbit terjauh dari matahari. Sedangkan RP itu adalah jarak perihelion, yaitu jarak planet ketika dia paling dekat dengan matahari. Lalu dari perumusan yang kita punya di awal tadi yaitu C per A, C ini dapat kita sebut juga sebagai jarak aphelion dikurangi A. Jadi kita lihat jarak aphelion adalah dari titik aphelion ke matahari. Apabila kita kurangkan dengan setengah sumbu panjang A, tapi untuk yang sisi kiri ini, maka dia akan menghasilkan C. Seperti itu. Sementara A kecil ini itu dapat kita ganti sebagai ini, itu jarak aphelion ditambah jarak perihelion, nanti akan menghasilkan sumbu panjangnya dari ujung ke ujung, lalu kita bagi 2, itu akan menjadi A kecil. Maka kita ganti A kecil di atas dan bawah ini, keduanya dengan RA plus RP bagi 2. Nah, kemudian sisanya adalah pekerjaan matematis saja sebenarnya. Jadi apabila kita kalikan suku yang depan ini dengan 2, akan menjadi 2RA per 2. Lalu kita bisa jadi satukan perhitungannya seperti ini, 2RA minus RA, lalu RP-nya di sini juga menjadi minus karena dikalikan dengan minus yang di depan. Untuk yang bawah kita tuliskan masih sama seperti sebelumnya. Lalu 2RA minus RA ini akan menyisakan 1RA, jadi RA min RP per 2. Lalu yang bawah ini bisa kita balik gitu ya. Jadi apabila kita taruh di atas, maka kita balik 2-nya ke atas, lalu RA plus RP-nya ke bawah. Akan jadi seperti ini. Dan ini kita bisa coret 2-nya. Hasilnya adalah eksentrisitas. Itu bisa kita tulis ternyata sebagai RA min RP per RA plus RP. Dan ini ternyata cocok dengan yang pilihan E. Nah, satu lagi pengertian eksentrisitas itu sebenarnya bisa dinyatakan seperti ini, yaitu E sama dengan akar dari 1 per B kuadrat per A kuadrat. Dan ini pun bisa kita pikirkan, kita masuk akalkan, yaitu dengan kita mengadjust rasio antara B dan A. Apabila B dan A itu sama, yaitu setengah sumbu pendek dan setengah sumbu panjang itu sama, maka ini akan dicoret gitu ya, dicoret akan menjadi 1, lalu 1 kurangi 1 adalah 0, maka eksentrisitasnya adalah 0 nanti. Dan itu masuk akal karena eksentrisitas 0 itu kan lingkaran. Lingkaran kan tidak mengenal sumbu pendek maupun sumbu panjang. Jadi makanya mengenal radius. Dan itu
panjangnya sama. Maka dapat kita tuliskan seperti ini. Lalu ini kita bisa ganti 1 ini menjadi A kuadrat per A kuadrat gitu ya. Lalu karena kedua suku ini sama-sama bawahnya A kuadrat, bisa kita satukan menjadi seperti ini. A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat, semua ini diakarkan. Lalu yang suku di bawah kita bisa akarkan seperti biasa, nanti menyisakan A saja. Sementara yang atas kita tinggalkan seperti apa adanya, maka itu akan menjadi pilihan yang A ini. Jadi pilihan A ini juga benar, bisa menjadi ekspresi untuk eksentrisitas. Nah, apabila kita lihat lagi pilihan jawabannya untuk yang D ini, tentu saja bertolak belakang dengan yang kita rumuskan sebelumnya. Yang sebelumnya ini adalah tandanya minus, sedangkan yang D ini adalah plus, jadi otomatis ini adalah ekspresi yang berbeda. Sedangkan yang B ini juga tidak bisa kita dapatkan dari manipulasi persamaan-persamaan yang kita ketahui sebelumnya. Jadi yang B juga bukan merupakan ekspresi untuk eksentrisitas. Jadi kita temukan jawabannya yang dimaksud dengan eksentrisitas adalah pilihan A, pilihan C, dan pilihan E yang benar.